Kembali lagi Senapati. Hari ke-10 saya terpapar COVID. Secara fisikly memang sudah dari hari ketiga itu sebenarnya sudah bagus, sudah sehat lah kalau dibilang saya itu. Sekarang ini hanya menunggu untuk tes swab berikutnya, di mana menunggu pernyataan negatif COVID. Jadi setelah dinyatakan negatif saya baru bisa mulai berkumpul lagi dengan keluarga, dengan rekan-rekan kerja di kantor dan sebagainya, berinteraksi dengan masyarakat. Banyak yang bertanya kepada saya gimana awalnya terkena. Itu pun saya menjelaskannya pun hanya sekedar perkiraan, di mana waktu itu dari Jakarta sebenarnya hanya kerasanya itu panas tenggorokan saja, kayak kurang minum. Itu awal mulanya, hanya itu aja yang saya rasakan. Karena di antara kami berempat hanya saya yang terpapar. Waktu itu saya merasa kering tenggorokan, dimana kayak kurang minum. Hari Rabu pagi itu masih kondisi biasa, masih tidak merasakan gejala COVID. Begitu selesai kegiatan program pengecilan perut, saya jam 1 dini hari, berarti tanggal 31 itu baru merasakan demam atau meriang, dimana badan terasa seperti orang masuk angin itu. Dari situ paginya masih biasa, begitu jam-jam 10 itu saya terasa ada batuk. Di antara meriang saya itu ada batuk. Karena curiga, akhirnya tes lab. Di lab itu jam 12-an lah, jam 1 siang, dimana saya melaksanakan tes jam 1 siang. Setelah itu pulang jam 5 sore baru diinformasikan bahwa positif COVID. Malamnya karena terpapar COVID, kaget, bingung, sedih, ada juga sih di situ. Cuma karena sudah dinyatakan positif, ya mau nggak mau kita terima. Mau gimana lagi, wong kenyataannya positif. Baru pada malam hari saya sempat demam, panas. Waktu itu diukur sama istri sekitar 38 derajat Celcius. Jadi itu untuk seorang laki-laki termasuk sudah panas, karena kaum laki-laki itu di 37 itu sudah panas, udah termasuk demam tinggi itu. Nah, setelah itu bisa tidur, saya pakai jaket, tidur lagi sekitar jam 12-an itu, karena tahun baru, pergantian awal tahun itu ramai sekali. Saya terbangun lagi oleh suara petasan dan lain sebagainya, ramai. Kemudian saya tidur lagi. Setelah itu sekitar jam 12 lebih 26 lah, setengah satuan itu sudah mulai reda, nggak ada rame-rame. Tidur lagi. Di tanggal 1-nya itu ya selama tidur itulah demam. Tapi begitu pagi harinya saya hanya merasakan sedikit demam saja, artinya enggak
sudah enggak demam seperti tadi malam. Kemudian saya memaksa lari di treadmill dan sebagainya. Akhirnya hari keduanya sudah semakin bagus, semakin reda. Hari ketiganya sudah bisa dikatakan sehat itu. Sampai sekarang hari ke-10 hanya semacam bosan menunggu karena diisolasi itu memang jenuh. Tetapi ya karena harus seperti itu supaya saya tidak menularkan ke keluarga ataupun teman-teman yang lain. Untuk itulah sekilas cerita dari pengalaman saya terkena COVID-19. Untuk itu tetap semangat. Senapati tetap semangat.